Lebih dahulu ya, mari. Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kembali boleh menikmati kehidupan. Dan kami bersyukur untuk hikmat, untuk kekuatan yang Tuhan beri, sehingga kami boleh melakukan aktivitas dan pekerjaan kami. Kiranya itu boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat buat sesama. Kami saat ini juga ingin menyerahkan pemahaman Alkitab bersama-sama, kiranya Tuhan berikan hikmat, pimpinan Roh Kudus menyertai kami, sehingga pada waktu kami belajar bersama-sama, kami boleh diperlengkapi, dan dengan demikian kami juga boleh semakin mengasihi Tuhan, kami boleh semakin hidup untuk kemuliaan Tuhan. Berkati jaringan internet setiap kami, supaya mendukung terselenggaranya pemahaman Alkitab ini dengan lancar. Kami juga doa untuk teman-teman yang mungkin sedang dalam persiapan untuk bergabung, kiranya Tuhan juga sertai mereka. Kami serahkan dan mohonkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, teman-teman, saya mau share screen dulu. Oke. Ya, teman-teman, seperti yang sudah di-share-kan, tema kita pada malam ini adalah Yesus, Engkau adalah Mesias. Ya, jadi ini adalah pengakuan tentang Yesus adalah Mesias, dan ini diucapkan di dalam Markus pasal 8 oleh seorang muridnya. Ya, ini adalah melalui Simon Petrus. Nah, saya pilihkan topik tentang Mesias ini berkaitan dengan masa Prapaskah, ya, di mana kita akan merayakan bersama-sama bagaimana Yesus mati, lalu dia bangkit, dan di sanalah kita melihat tentang bagaimana penggenapan Perjanjian Lama, salah satunya tentang Mesias, ya, utusan yang dipersiapkan untuk menjadi juru selamat. Nah, kita akan coba dalam masa Prapaskah ini belajar sesuatu yang saya harap ini akan melengkapi pemahaman kita juga tentang Yesus dalam hal ini adalah dengan sebutan Mesias, ya. Oke, mari kita bersama-sama buka terlebih dahulu ayat ini, Markus pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-29. Saya minta tolong salah seorang boleh bacakan buat kita, Markus pasal 8, ayatnya yang ke-29. Markus 8, ayatnya yang ke-29. Silahkan siapa yang berkenan dan sudah menemukan, boleh bacakan buat kita. Markus 8 ayat 29, ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapa aku ini? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Oke, ya. Saya akan bacakan secara keseluruhan dalam ayat yang ke-27 ya hingga yang ke-30. Yang menjadi latar belakang dan konteksnya di sana dikatakan bahwa Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Lalu muncullah itu tadi ya, pertanyaan yang personal. Yesus bertanya kepada muridnya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Nah, yang menarik adalah ayat 30 ya, ketika Yesus justru merespon dengan mengatakan dia melarang murid-muridnya dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Ya. Salah satu yang akan kita bahas di dalam malam ini adalah kenapa Yesus harus melarang murid-muridnya untuk memberitahukan kepada orang lain tentang dia, ya, dalam hal ini kaitannya dengan Mesias, ya, kemesiasannya. Kenapa harus disembunyikan? Ya, nah ini yang coba kita bicarakan dan diskusikan. Nah, sebelum lebih lanjut, saya ingin bertanya, kira-kira ada nggak yang pernah memikirkannya? Ada nggak yang pernah menyadari kenapa kok Yesus ini menyuruh murid-muridnya tidak memberitahukan ke orang-orang tentang dirinya, tentang siapa dirinya, tentang kemesiasannya? Ada yang pernah mikirkan seperti itu?
Saya mau tanya. Lydia pernah nggak mikirkan gitu, Lydia? Pernah mikir nggak kalau Yesus kenapa ya ngelarang muridnya untuk menyebut atau menceritakan tentang dirinya sebagai Mesias? Halo Lydia, Ya, pernah Pak. nggak? Pernah nggak kepikiran gitu? Kenapa Yesus melarang murid-muridnya? Pernah nggak Lydia kepikiran gitu? Kenapa gitu? Bingung. Bingung ya, nggak pernah kepikir ya? Nggak pernah kepikir. Kalau Bayu, saya lihat ada nama Bayu di sini. Bayu pernah kepikiran nggak? Kenapa Petrus dilarang? Kenapa murid-murid dilarang untuk menceritakan tentang Yesus adalah Mesias? Barusan Pak Dedi, barusan kepikiran. Barusan kepikiran ya. Tapi dalam beberapa cerita sebelumnya memang Tuhan Yesus memang melarang orang-orang ya, seperti orang yang buta, orang yang itu untuk menyiarkan berita kesembuhan itu juga dilarang. Mungkin yang terpikir justru setelahnya jawabannya itu Pak. Jadi ketika Petrus setelah mengaku Yesus adalah Mesias, kemudian malah dan Tuhan Yesus kemudian mengabarkan bahwa setelah ini dia akan menderita dan seterusnya ke Yerusalem. Justru Petrus yang menyangkal, yang menghardikan. Betul. Nah mungkin jawabannya justru di situ bahwa pemikiran dia tidak memiliki pemikiran Allah, melainkan pemikiran manusia. Ya, betul. Maka nanti ditambahkan oleh Tuhan Yesus bahwa pengakuan Petrus itu sesungguhnya adalah Allah yang memberi gitu kan ya, Bapa yang memberikannya, bukan pengertian manusiawinya Petrus gitu ya, bukan pengamatannya Petrus, karena betul tadi ketika Yesus kemudian menjelaskan penderitaan yang akan dia alami, Petrus malah menghardik ya, bahasa kasarnya gitu ya, menegur Yesus begitu, karena dalam pemahaman manusiawinya Petrus, Mesiasnya Yesus seperti apa nanti yang kita lihat ya. Oke, nah itu sebuah pengantar ya, karena saya pun berpikir ya, ketika membaca Injil, beberapa menemukan kenapa Yesus berapa kali mengatakan jangan gitu ya, jangan beritahukan, jangan menyampaikan kepada yang lain begitu. Tapi di siang lain nanti Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya. Nah, saya malam ini ingin mengajak kita coba menelusurinya sehingga menolong kita secara khususnya dalam masa Prapaskah ini untuk melihat ya kira-kira apa sebetulnya yang Yesus sedang lakukan ya. Nah, Dirgo memberikan catatan dalam chat room bahwa karena belum waktunya, Pak. Nah, betul, istilah belum waktunya itu berapa kali muncul dan itu memang mengarah kepada peristiwa di mana Yesus akan menyatakan dirinya itu mengalami penderitaan, yaitu ke Yerusalem dan disalibkan di sana ya. Maka ketika nanti sebelum tiba di Yerusalem mesti berkali-kali peristiwa itu akan muncul. Karena apa? Karena belum waktunya. Ya, oke. Nah, saya ingin mengajak kita mulai melihat ketika bicara mengenai Yesus sebagai Mesias, ya. Ini mau tidak mau kita sedang berbicara mengenai kristologi, ya. Jadi tentang ilmu tentang Kristus, dan ya. Dan istilah yang akan dimunculkan itu mau tidak mau kaitannya adalah dengan istilah Mesias, ya. Dalam bahasa Ibrani Mesaya, lalu dalam bahasa Yunani itu Kristos. Nah, yang menarik dalam paragraf pertama yang saya ingin jelaskan adalah bahwa orang-orang Kristen yang pertama-tama ya, sebelum disebut Kristen tentunya, yaitu orang-orang yang disebut mengikut jalan Tuhan, ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mempunyai pemahaman atau konsep Kristus yang sangat penting bagi mereka, ya. Jadi pengertian konsep Kristus itu atau Mesias bagi jemaat mula-mula itu menjadi sangat penting. Jemaat mula-mula di sini bisa adalah orang-orang yang menerima Injil Markus ya sebagai Injil yang pertama, atau nanti kemudian juga bagi orang-orang Yahudi ya sebagai penerima Injil Matius misalnya, atau nanti Lukas ya yang menulis Injil Lukas maupun yang menulis Kisah Para Rasul itu orang-orang yang berlatar belakang Helenis ya atau
orang-orang yang berlatar belakang budaya Yunani. Ya, mereka membutuhkan pemahaman tentang siapa Yesus, begitu kan? Nah, nanti juga Yohanes, ya, seorang yang punya pemahaman dan pengalaman yang konsepnya juga melengkapi tentang siapa Kristus ini, ya. Nah, pada jemaat mula-mula, konsep Kristus ini menjadi sangat penting, dan mereka ini adalah justru orang-orang yang tinggal di luar Yerusalem, gitu ya. Contohnya misalnya ketika kita melihat jemaat mula-mula itu ketika tersebar sampai di Antioquia, di sanalah pertama kali baru mereka disebut sebagai pengikut-pengikut Kristus. Ya, jadi ada kaitan dengan Kristos, ya, para pengikut Kristus, begitu ya. Nah, itu dituliskannya di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Boleh salah seorang bacakan ya, supaya kita juga mengenal ayat-ayat yang menunjukkan sejarah kekristenan mula-mula. Ya, kapan disebut Kristen, kapan dan di mana, gitu ya. Lydia boleh tolong baca buat kita semua Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Kisah Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Ialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Oke, ya. Jadi ketika kekristenan mula-mula ini semakin berkembang dan tersebar, salah satunya adalah ketika mereka ke daerah utara, ya. Kalau dari Yerusalem semakin ke utara, yaitu di kota Antioquia lah jemaat mula-mula ini, pengikut-pengikut Kristus ini mendapat sebutan Kristen, ya. Nah, kalau orang-orang non-Yahudi menamai para pengikut Kristus ini di kota Antioquia khususnya, menyebut para pengikut Yesus itu dengan istilah Kristen, orang-orang non-Yahudi nggak keberatan, karena mereka tidak punya konsep Mesias, gitu. Tapi buat orang-orang Yahudi, nah ini akan paragraf yang kedua, orang Yahudi tidak akan menyebut orang-orang Kristen sebagai pengikut Mesias dalam pengertian pengikut Kristus, gitu kan ya, dalam bahasa Ibrani. Tidak akan menyebut itu. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi, Yudaisme maksudnya, tidak pernah mengakui bahwa jemaat Kristen memiliki hak untuk menggunakan istilah Mesias bagi Yesus. Karena orang-orang Yudaisme tidak mengakui Yesus adalah Mesias, gitu ya. Maka istilah ini menjadi sesuatu yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa bagi orang-orang non-Yahudi, ya, yang ada di luar Israel khususnya, mereka tidak keberatan, ya, bahkan tidak peduli begitu tentang penamaan Mesias dalam bahasa Yunani itu Kristus kepada pengikut-pengikutnya yang disebut dengan Kristen. Ya, karena itu mereka pakai istilah untuk orang-orang yang menjadi pengikut Kristus itu dengan sebutan Kristen. Itu orang-orang non-Yahudi. Ya. Nah, pemakaian kata Kristus secara terus-menerus kelihatannya tidak berarti buat orang-orang non-Yahudi. Ya. Nah, karena itulah kita perlu memahaminya sekarang ketika bicara mengenai konsep Mesias di dalam Injil khususnya, kita perlu belajar atau melihat latar belakang dari pemahaman orang-orang Yahudi begitu. Ya, tentang gelar Mesias itu seperti apa. Sehingga nanti kita bisa memahami pentingnya gelar Mesias ketika itu dikenakan kepada Yesus. Pentingnya misalnya buat orang Kristen, ya, bahwa Yesus itu adalah Mesias yang menggenapi nubuat, yang menggenapi janji Allah. Atau di sisi yang lain menjadi penting bagi orang Yahudi, ketika mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, maka mereka tidak pernah mau percaya, mereka tidak pernah mau menjadi orang Kristen, karena buat mereka Yesus bukan Mesias. Yesus tidak sedang menggenapi nubuatan tentang Mesias, gitu ya. Nah, karena itu kita akan coba mengawali dengan melihat terlebih dahulu tentang latar belakang pemikiran orang-orang Yahudi tentang konsep Mesias. Ya. Nah, di sini kita akan melihat secara garis besar, ya, karena kalau melihat lebih detail sangat banyak sekali dan beragam. Tapi kita akan coba melihat beberapa secara garis besar
gagasan orang Yahudi atau konsep orang Yahudi tentang Mesias. Jadi sebetulnya ada banyak, tetapi di antara semuanya itu sebetulnya akhirnya menunjukkan tidak ada kesatuan pengertian tentang Mesias. Jadi tidak ada makna tunggal, tidak ada konsep tunggal tentang Mesias. Ya, Mesias yaitu orang yang akan membuka zaman yang akan datang. Setidaknya ada 4 sumber utama ya untuk Yudaisme pada zaman itu. Tentu konsep itu berangkat dari pemahaman ketika mereka membaca kitab-kitab Perjanjian Lama. Ya, nanti salah satunya kita akan melihat misalnya di dalam kitab Yesaya. Juga dalam tulisan-tulisan apokrifa, ya, pseudepigrapha. Itu ada nanti tulisan misal dari Baruch, dari Ezra, ya, meskipun nanti saya tidak terlalu banyak mengutip bagian itu, tapi menunjukkan ini adalah sumber-sumber yang membentuk pemahaman orang-orang Yahudi, khususnya di zaman Tuhan Yesus, tentang konsep Mesiasnya mereka. Selain itu juga ada naskah-naskah Laut Mati atau masyarakat di Qumran. Ya, ini adalah kelompok imam di sana. Mereka juga punya pemahaman tentang Mesias. Ya, sebagai contoh misalnya, karena saya tidak akan jelaskan di bawahnya. Contoh misalnya Qumran ini mempunyai keyakinan bahwa ada 2 Mesias, begitu ya. Dalam pemahaman mereka, Mesias yang pertama itu adalah keturunan dari Harun, ya, keturunan Harun, keturunan imam, dan kebetulan Qumran ini adalah kelompok komunitas imam. Jadi mereka lebih mementingkan mementingkan Mesias dari garis keturunan imam, yaitu dalam hal ini keturunan Harun. Tapi ada juga yang kedua adalah Mesias dari bangsa Israel. Jadi tidak harus dari suku Lewi, dalam hal ini keturunan imam, tapi juga bisa dari yang lain. Nah, itu menunjukkan bagaimana beragamnya ya konsep tentang Mesias. Juga nanti tulisan-tulisan para nabi, ya para rabi misalnya. Karena pada zaman itu banyak sekali harapan-harapan orang-orang Yahudi ketika mereka tertindas, ya khususnya setelah zaman antara Maleaki atau Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Itu ada periode sekitar 400 tahun di mana bangsa Israel atau bangsa Yahudi itu mengalami penjajahan yang berganti-ganti. Nanti ada orang Yunani yang kita kenal dengan Alexander Agung, ya. Lalu nanti muncul juga bangsa-bangsa yang lain yang terus bergantian menjajah bangsa Israel. Nah, dalam kondisi seperti itu muncul harapan-harapan tentang Mesias. Salah satunya adalah Mesias politis, begitu ya. Oke, kita akan coba meruntut setiap bagiannya, ya, supaya kita bisa melihat bagaimana konsep ini berkembang dan beragam, gitu ya, berkembang dan beragam. Nah, dalam Perjanjian Lama, terutama dalam kitab Nabi-Nabi, banyak disebutkan tentang suasana atau masa kemesiasan yang akan datang, yang menawarkan masa depan yang cerah bagi umat Allah. Jadi lebih banyak berbicara mengenai suasana, ya, mengenai masa. Di sana ada di dalam misalnya Yesaya 26 sampai 29, ya, lalu pasal 40. Lalu yang paling menarik ini adalah pasal 52 ayat 13, ya, hingga 53 ayat 12. Nah, saya harap ini coba dibaca ya, karena ini menjadi poin yang penting ya, yang mewakili Perjanjian Lama. Saya minta tolong di sini bacakan buat kita. Yang bawa Alkitab, Pak Chandra bisa tolong bacakan buat saya, buat kita semua, Yesaya pasal 52 ayat 13. Ini cukup panjang soalnya ya. Boleh tolong dibacakan. Yesaya. Halo Pak Chandra, bisa baca buat kita? Oh, belum bisa. Coba saya gantikan ya, yang lain. Siapa yang bisa baca Alkitab dan siap Alkitabnya, tolong bacakan Yesaya 52 ayat 13. Sampai berapa, Pak? Sampai 53 ayat 12. Memang cukup panjang. Ya, saya bacakan ya. Ya, ini hamba Tuhan yang menderita. Kita akan lihat bagaimana konsep dalam Perjanjian Lama ya diwakili oleh Yesaya ini. Ya, ayat Yesaya 52 ayat 13.
Sesungguhnya hamba-Mu akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjungkan, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat Dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat Dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai pinus dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang Dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Dan bagi kita pun, Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita kalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sesungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka ia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdosa untuk pemberontak-pemberontak. Ya, terima kasih Bu Indah. Jadi di sini kita melihat konsep, ya, gambaran atau suasana tentang orang yang akan membawa masa depan, begitu ya, bagi bangsa Israel. Tetapi di dalam bagian ini gambarannya adalah Mesias yang menderita, ya. Nah, istilah Mesiasnya sendiri memang tidak dimunculkan secara eksplisit, ya, tetapi istilah itu muncul dalam kata misalnya yang diurapi, ya, itu kan kata Mesias, ya, yang diurapi. Nah, gagasan ini sebenarnya sudah tersebar banyak, ya, sudah muncul beragam dari mulai kitab Taurat misalnya seperti pengurapan
seseorang untuk misi sebagai raja atau sebagai imam misalnya ya, itu disebutkan dalam imamat, atau juga nabi-nabi ya di dalam satu raja-raja misalnya. Dan juga di dalam kisah di dalam Mazmur disebutkan ya tentang bapak-bapak leluhur. Nah, bahkan salah satu tokoh yang bukan bangsa Israel, yaitu Koresi, juga disebutkan bahwa orang ini diurapi oleh Tuhan. Artinya mempunyai tugas khusus, begitu ya, punya misi yang khusus dalam rencana Allah. Nah, istilah pengurapan ini menunjukkan bagaimana ada seseorang yang akan ditentukan, akan dipilih ya oleh Allah sebagai alatnya untuk menyelamatkan umatnya pada masa tertentu, pada kondisi tertentu. Nah, dapat dikatakan bahwa PL mempersiapkan ya jalan bagi konsep Mesias yang kemudian nanti akan digenapi oleh Tuhan Yesus. Dan sekalipun tadi saya sudah kasih catatan, pemahaman orang Israel, orang Yahudi dalam setiap zaman, termasuk pada zaman Tuhan Yesus, itu konsepnya tentang Mesias itu beragam. Ya. Jadi cara mereka memaknai, cara mereka mengartikan ayat-ayat baik itu dalam Perjanjian Lama ataupun tadi yang saya sebutkan ada beberapa misalnya dari tulisan-tulisan apokrifa ya, itu kitab-kitab yang tidak kita terima sebagai kanon, atau juga di dalam tulisan-tulisan para rabi ya. Nah, itu semua membuat konsep tentang Mesias itu dipersiapkan sedemikian rupa yang kemudian akan menolong kita untuk memahami Yesus adalah Mesias yang menggenapi gitu ya, apa yang telah dinubuatkan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, sekalipun nanti kita akan menemukan ya untuk memahami bahwa Yesus adalah Mesias itu tidak tunggal. Karena apa? Nanti ada orang-orang yang memahami Mesias menurut versi mereka. Seperti tadi digambarkan, orang-orang di komunitas Qumran mempunyai konsep Mesias yang berasal dari kelompok imam. Ya, nanti ada lagi yang punya konsep Mesias dari latar belakang politik karena harapannya bersifat politis. Ya. Nah, di sini kita lihat selama masa antara Perjanjian Lama yang dimaksud adalah setelah Maleaki begitu ke Perjanjian Baru kurang lebih 400-an tahun. Arti dari orang yang diurapi Tuhan ya dalam bahasa Ibrani nanti disebutnya sebagai Mesias ya, itu konsep mengalami beberapa perubahan ya. Pengharapan akan kedatangan Mesias mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Nah, kalau kita coba pelajari ya asal usul konsep mesianis ini akan menunjukkan beberapa ya, setidaknya kita akan lihat ada 3 ya yang cukup dominan ya. Yang pertama kita perlu lihat dulu adalah istilah Mesias dalam bahasa Ibrani itu artinya yang diurapi ya. Nah, ini berasal dari praktek pengurapan dengan minyak itu kepada raja, kepada imam ya yang akan dikuduskan untuk pelayanan. Nah, kemudian ketika bertahap mengalami sebuah proses, muncullah akhirnya beberapa konsep Mesias. Yang pertama, sosok Mesias yang adalah keturunan dari Daud ya. Jadi diharapkan dari keluarga Daud itu akan ada orang keturunannya yang akan memimpin ya, kembalinya kejayaan bangsa Israel. Konsep Mesias ini menggabungkan perasaan supremasi ya orang-orang Yahudi sebagai umat pilihan Allah dengan harapan mereka akan mengalami perdamaian bahkan kemakmuran yang dialami oleh mereka bahkan dari mereka untuk orang lain. Jadi harapannya adalah keturunan Daud itu akan muncul dan dia akan mengembalikan kejayaan bangsa Yahudi, khususnya kerajaan Israel. Ya, dan nanti kalau kita lihat sedikit banyak Yesus juga menunjukkan keterkaitannya dengan keluarga Daud. Ya, dalam silsilah Matius yang dulu kita pernah bicarakan dalam PA sebelum kelompok seperti ini ya, sebelum PA yang berseri, saya pernah bawakan tentang silsilah dalam Injil Matius yang dikaitkan dengan Yesus adalah keturunan dari keluarga Daud. Di satu sisi itu untuk memenuhi harapan salah satu kelompok yang berpikir bahwa sosok Mesias itu adalah dari keluarga Daud. Yesus memenuhi ya harapan
tentang sosok Mesias yang seperti ini. Sosok Mesias yang kedua itu adalah tentang hamba Allah Yahweh dalam hal ini yang menderita, ya. Dan itu ditunjukkan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-42, ya. Lalu juga di dalam Yesaya pasal 52 hingga 53 yang tadi sudah dibacakan, ya. Itu adalah contoh-contoh tentang pasal mesianis yang menunjukkan konsep Mesias yang menderita, ya. Dan ini nanti kita akan lihat penggenapannya di dalam Yesus, ya, ketika dia menunjukkan bahwa Yesus harus menderita, dan itu mengacu kepada penggenapan Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab-kitab atau pasal-pasal mesianis. Salah satunya adalah dalam Yesaya, ya. Nah, dalam bagian ini, baik itu Yesaya 42 maupun 52, dikatakan bahwa Mesias adalah seorang yang tidak memiliki semarak, seorang yang dihina, dihindari orang, bahkan sama sekali tidak memiliki penampilan sebagai raja. Jadi konsep Mesiasnya bukan Mesias politik, bukan Mesias raja, tetapi justru seorang yang teraniaya, menderita. Mesias sama seperti kambing yang disebutkan dalam Imamat 16, yang dilepaskan ke padang gurun untuk memikul segala dosa dan kesalahan manusia. Jadi dalam Imamat digambarkan ada konsep kambing, ya, yang warnanya hitam, lalu imam itu akan menaruh tangannya di atas kambing itu sebagai simbol dosa-dosa umat itu ditanggungkan kepada kambing ini, ya. Lalu kambing ini dilepas di padang gurun Israel, begitu, untuk sebagai sebuah simbol bagaimana bangsa Israel dilepaskan dari tanggungan dosa. Ya, ini salah satu perkembangan konsep tentang penghapusan dosa, gitu ya, ditanggungkan kepada seekor kambing. Dan kemudian kita lihat perkembangannya, ya, Yesus itu adalah domba Allah yang menanggung dosa manusia. Lalu di dalam Yesaya 53 kita juga melihat bagaimana Mesias itu menanggung dosa banyak orang. Nah, di sini kita melihat kedua pasal ini menggambarkan Yesus Kristus sebagai hamba yang menderita, khususnya penjelasan mengenai penyalibannya. Ya, sebagai Mesias dia harus dihina, ditolak oleh bangsa-bangsa, tapi pada akhirnya penderitaan yang dialaminya merupakan sarana menyatakan kemuliaannya. Bahkan akhirnya nanti setelah kebangkitannya, kemesiasannya menjadi sesuatu yang beralasan, ya, tidak lagi bisa diganggu gugat bahwa Yesus adalah Mesias yang memang harus menderita, tetapi bukan kalah, tetapi karena dia menyerahkan dirinya untuk menanggung dosa, dan melalui kebangkitannya menunjukkan bahwa dia adalah Mesias yang memang diurapi, dia yang ditunjuk sebagai juru selamat. Ya, nah itu menjadi penting konsep Mesias yang berlatar belakang dari Yesaya pasal 42 dan 52 tentang hamba yang menderita, Mesias yang harus menderita. Ya, karena seperti tadi yang Bayu sempat katakan, ketika pengakuan Petrus diucapkan, segera sejak itu Yesus menjelaskan tentang konsep Mesiasnya yang harus mengalami penderitaan. Okay? Lalu juga di dalam konsep orang-orang Yahudi, sebagian punya gambaran tentang sosok Mesias yang politis, seorang pembebas, khususnya dari penjajahan. Seperti yang tadi disebutkan bahwa bangsa Israel mengalami berbagai penindasan oleh pihak musuh, sehingga mereka berharap hadirnya seorang pembebas, seorang Mesias politis. Ya, jadi gambaran ini memang muncul pada periode bangsa Hasmonean. Ya, jadi ini adalah sebuah periode di antara masa setelah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu terjadi pergolakan-pergolakan politik di mana bangsa Israel berulang kali berusaha untuk membebaskan diri dari penjajahan, ya, berbagai bangsa yang menindas mereka. Termasuk diantaranya yang kita kenal murid Tuhan Yesus, itu ada yang disebut dengan Simon orang Zelot. Ya, nah itu adalah kelompok-kelompok yang secara politis ingin melepaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Roma pada zaman Tuhan Yesus. Itu adalah orang-orang yang mempunyai harapan dan gambaran Mesiasnya adalah Mesias politis. Jadi sangat mungkin saja Simon orang Zelot itu bergabung dengan Tuhan Yesus, juga ada harapan begitu, ada keinginan bahwa Yesus akan menjadi Mesias politis. Ya, dan nanti kita lihat gambaran bagaimana murid-murid punya
harapan tentang Mesias seperti apa. Ya, nah itulah sekilas pandangan bangsa Yahudi atau Israel tentang sosok Mesias yang mereka harapkan. Tapi ada satu hal yang sama tentang gambaran Mesias dari kitab Nabi maupun literatur apokaliptik, yaitu apa? Adanya kedatangan Mesias itu sebagai awal kedatangan kerajaan Allah. Ya, Bapak Ibu misalnya di dalam Markus pasal 1 begitu ya, kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus menyebut ketika dia muncul di dalam pelayanan setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus mengatakan bahwa mereka bangsa Yahudi harus bertobat sebab kerajaan Allah sudah datang. Gitu kan ya? Nah, itu adalah salah satu ciri gambaran tentang kehadirannya Mesias dikaitkan dengan kedatangan kerajaan Allah. Ya, nah ini yang kemudian mewarnai gambaran Mesias di dalam Perjanjian Baru. Ya, dan itu yang Yesus bawa, yang Yesus sampaikan, yang Yesus bukakan. Ya. Nah, dari penyelidikan yang singkat tentang latar belakang ini, kita melihat jelas ya bahwa gagasan atau konsep tentang Mesias yang akan datang itu sudah tersebar luas di antara orang Yahudi, tetapi asal mula dan watak dari Mesias yang akan datang itu tidak dimengerti dengan jelas, ya, tidak dipahami secara tunggal, ya. Nah, kelompok yang berbeda cenderung juga membayangkan Mesias berbeda sesuai dengan keyakinan mereka. Nah, kita akan coba lihat ya di dalam Injil sinoptik, ya, di dalam Injil Matius, Lukas, ya, bagaimana konsep yang muncul di dalam pemahaman mereka. Di sini kita lihat misalnya di dalam Injil Matius, ya. Di sana Injil Matius melaporkan bahwa para penasehat berbangsa Yahudi yang menjadi penasehatnya Raja Herodes itu mampu memberitahu secara langsung bahwa Mesias itu akan dilahirkan di Bethlehem. Ya, ini ketika Herodes kedatangan orang-orang Majus, ya, yang mengatakan bahwa telah lahir ya seorang raja baru, begitu. Maka orang-orang Yahudi yang menjadi penasehat Raja Herodes itu mencoba mencari tahu nubuatan-nubuatan tentang Mesias. Ya, coba kita lihat ayat ini. Bisa minta tolong Emma, boleh bacakan buat kita Emma? Matius pasal 2, ayatnya yang kedua hingga ayat yang ketiga hingga yang kelima. Matius pasalnya yang kedua. Matius pasal 2 ayat 3 dan 5. Matius pasal 2 ayat 5 ya. Ya. Matius 2 ayat 5. Ayat 3 sampai 5. 3 sampai 5. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ya, makasih ya. Jadi di sini Herodes terkejut ketika ada kabar tentang raja yang baru lahir. Nah, raja itu kan diurapi, ya. Seorang yang diurapi. Maka pertanyaannya adalah kepada ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang yang mengerti tentang latar belakang Perjanjian Lama, kepada imam-imam kepala, maka ditanya gitu. Di mana Mesias akan dilahirkan? Di mana yang diurapi itu ya akan dilahirkan? Maka muncullah jawaban di Bethlehem. Itu kita lihat bagaimana pengharapan tentang Mesias itu sudah ada pada waktu itu, menjadi sesuatu yang umum pada waktu itu. Ya, kita lihat Lukas sekarang. Lukas mencatat kebingungan orang banyak, apakah Yohanes Pembaptis itu adalah Mesias? Ya, oke, bisa minta tolong dibacakan di sini. Saya minta kesediaannya Dirgo, boleh bacakan buat kita Lukas pasal yang ketiga ayat 15. Lukas 3 ayat 15. Lukas 3 ayat 15. Boleh Dirgo bacakan buat kita?
Oke, belum bisa merespon. Yang bisa merespon siapa? Leni mungkin sudah bisa baca Lukas pasal 3 ayat 15? Saya, Pak Dedi. Oh ya, boleh. Ini suaranya Bu Greta rasanya ya? Iya, maaf saya enggak buka kamera ya, Pak. Oke, enggak apa-apa. Silakan, Bu. Lukas pasal 3 ayat 15, Bu. Ya, Lukas 3 ayat 15. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Ya, makasih. Ini sangat eksplisit sekali ya. Bagaimana orang banyak itu kebingungan dalam penantian mereka tentang Mesias. Jadi konsep tentang Mesias itu sangat mempengaruhi banyak orang waktu itu dan membuat mereka menunggu-nunggu, menanti-nanti. Maka ketika muncul seorang yang namanya Yohanes Pembaptis dengan gaya yang begitu unik, ya, dengan keberanian yang luar biasa, maka orang berpikir, jangan-jangan Yohanes Pembaptis ini adalah Mesias, ya, yang kemudian akhirnya dikonfirmasi. Ya, Yohanes sendiri pun bahkan bertanya-tanya, begitu kan, apakah Yesus atau yang lain yang harus dia tunggu, katanya kan. Maka Yohanes Pembaptis bersama murid-muridnya sampai mengkonfirmasi, ya. Itu menunjukkan sekali lagi pengharapan akan Mesias adalah sesuatu yang umum pada waktu itu, ya. Oke, lalu satu lagi dari Injil Yohanes, ya, Injil Yohanes. Boleh siapa yang bisa boleh bacakan buat kita Yohanes 1 ayat 20. Yohanes 1 ayat 20. Siapa yang bisa buka Alkitabnya, boleh Yohanes 1 ayat 20 dibacakan. Yohanes 1 ayat yang ke-20. Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Oke, ya, di sini dijelaskan bagaimana beberapa orang imam dan orang-orang Lewi, ya, diutus kepadanya untuk menanyakan, siapakah engkau? Ayat 20, ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan dia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Jawabnya juga, bukan. Maka kata mereka, siapakah engkau? Ya, nah inilah kejelasan dari seorang Yohanes Pembaptis tentang dirinya, bahwa dia bukan Mesias. Ya. Tetapi di sisi yang lain, ayat ini justru menunjukkan betapa pengharapan tentang Mesias itu sangat mempengaruhi masyarakat waktu itu, ya, termasuk pemuka-pemuka agama ini, ya, baik imam-imam maupun orang-orang Lewi, ya. Jadi mereka orang-orang yang bertugas di Yerusalem, di Bait Allah. Mereka sedang menunggu apakah Mesias ini sudah datang, ya. Nanti kaitannya kalau itu Mesiasnya adalah Mesias politik, mereka ingin supaya Mesias politik ini membebaskan mereka dari penjajahan Roma, sehingga mereka bisa melakukan kembali ritual di Bait Allah secara lebih leluasa, gitu ya. Nah, cuman Yohanes Pembaptis menekankan bahwa dia bukan, ya, dia bukan Mesias, bahkan juga bukan nabi yang dari nama. Kemudian terdapat keterangan yang menceritakan bahwa murid-murid Yesus yang pertama, ya, itu justru merasa mereka telah menemukan Mesias dalam pertemuan yang pertama. Ya, itu Yohanes pasal 1 ayat 14. Di sana dikatakan Yohanes 1 ayat 41, ya. Ayat 41 di sana dikatakan Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Dan, ya, lalu dibawalah saudara-saudaranya kepada Tuhan Yesus. Lihat, yang menarik sekali ya, bahwa murid-murid Tuhan Yesus dari awal sudah berpikir Yesus adalah Mesias itu. Bahkan nanti kalau kita lihat setelah Yesus mati dan bangkit pada hari Minggu yang pertama, di Paskah yang pertama, di antara mereka masih juga mengalami kebingungan, ya, tentang Yesus ini Mesias kok tapi mati, begitu. Mesias tapi kok terhina, begitu. Jadi mereka mempunyai kebingungan yang luar biasa tentang konsep Mesias yang mereka harapkan, tapi kenyataannya yang Yesus tunjukkan, Yesus adalah Mesias yang menderita. Ya. Lalu kita juga lihat bagaimana orang Samaria itu juga punya pengharapan tentang Mesias. Ya. Yohanes pasal 4 ayat 29. Boleh minta tolong yang
bisa bacakan buat kita siapa? Yohanes pasal 4 ayat 29. Ini pemahaman tentang orang Samaria. Silahkan, siapa yang menemukan boleh duluan membaca Yohanes 4 ayat 29. Yohanes pasal 4 ayat 29. Mari lihat, di sana ada seseorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Oke, ya makasih ya. Nah di sini karena ini adalah Injil Yohanes seperti yang saya sudah jelaskan, Pak Andri juga sudah jelaskan, bahwa masing-masing Injil itu punya pembaca yang khusus, ya latar belakang mereka khusus. Nah pembaca Yohanes itu adalah kelompok masyarakat yang terpengaruh oleh Helenis, ya oleh budaya Yunani, sehingga istilah yang dipakai adalah istilah dalam bahasa Yunani, yaitu Kristus, gitu kan ya. Dan itu artinya sama saja ya dengan Mesias, gitu kan ya. Apakah dia ini Kristus, gitu kan ya. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana orang-orang Samaria ya yang bukan lagi orang Yahudi galur murni karena mereka sudah kawin campur pada waktu pembuangan Asyur ya, tahun sekitar 721 sebelum Masehi. Jadi mereka ini adalah kelompok yang sudah tidak lagi murni ya sebagai orang Yahudi, tetapi mereka masih juga punya pengharapan tentang Mesias itu ya. Nah, jadi di sini kita melihat bagaimana kebingungan itu muncul gitu ya di dalam kehidupan orang-orang di Israel, di Yerusalem, karena mereka mempunyai pemahaman dan pengharapan yang beragam begitu ya. Oke. Lalu kalau kita perhatikan kebingungan-kebingungan itu muncul ya ketika mereka punya kepercayaan umum bahwa Mesias itu akan mengadakan tanda-tanda, dan hal ini membawa orang-orang untuk percaya kepada Yesus yang sudah mereka anggap sebagai Mesias, yaitu ditunjukkan misalnya di dalam Yohanes pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-31 ya. Saya coba bacakan di situ, tetapi di antara banyak orang itu ada banyak yang percaya kepadanya dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mukjizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini? Ya, nah jadi ini mereka melihat hubungan antara tanda-tanda ya atau mukjizat-mukjizat dan Mesias ini menimbulkan kebingungan ya di antara mereka, apakah ini Mesias itu? Apakah Yesus inikah gitu kan Mesias atau Kristus dalam bahasa Injil Yohanes ya. Nah, hubungan antara tanda dan Mesias di sisi yang lain menimbulkan kecemasan pada kelompok imam ya. Karena perbuatan-perbuatan Yesus itu membuat banyak orang tertarik kepada Yesus yang menunjukkan tanda-tanda mesianisnya. Nah, karena itulah kelompok-kelompok imam, ahli-ahli Taurat itu ya orang Farisi berencana untuk membunuh Yesus. Ya, karena apa? Lugasnya adalah karena mereka tidak berharap begitu Mesias yang model Tuhan Yesus, ya, yang bergaul dengan pendosa, ya, lalu melanggar hukum Taurat menurut aturan mereka, ya, Taurat dalam pengertian tafsir begitu ya, aturan-aturan praktis yang sangat merepotkan yang sebenarnya tidak senyawa dengan maksud Tuhan memberikan hukum Taurat ya. Nah, selanjutnya perlu diperhatikan bahwa hanya Yohanes yang dalam laporannya mengenai Yesus memberi makan orang banyak yang menghubungkan ya hal itu dengan tuntutan orang banyak untuk mengangkat Yesus sebagai raja. Nah, di sini kita sekali lagi lihat ya, ketika Yesus menunjukkan tanda mujizat ya, dalam hal ini membuat roti begitu banyaknya, itu membuat orang-orang yang makan ingin menjadikan Yesus sebagai raja, mengangkat Yesus sebagai raja. Ya, raja dalam arti yang diurapi, ingin mengurapi Yesus, ya, ingin menjadikan dia sebagai Mesias. Mesias dalam arti politik, ya, menjadi raja. Dan nanti kalau kita lihat, ini menjadi masalah kalau Yesus menjadi raja, maka dia akan dianggap memberontak baik kepada Herodes, ya, maupun juga akan memberontak kepada Kaisar Roma, begitu. Jadi ini sesuatu yang bahaya, begitu ya, menjadi sebuah jebakan. Nah, karena itulah dikatakan Yesus menyingkir dari maksud yang seperti itu. Ya, misalnya di dalam Yohanes pasal 6 ayat 15 di sana dikatakan
karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, Yesus menyingkir pula ke gunung seorang diri. Tadi kalau Dirgo mengatakan, kenapa Yesus itu masih menyembunyikan identitasnya atau perannya sebagai Mesias? Karena belum waktunya, itu kan ya. Nah, itu lihat di sini salah satu contoh bagaimana ketika orang-orang merespon ya tindakan, pelayanan, mujizat, tanda yang Yesus lakukan itu beresiko bagi karya dan rencana penyelamatan yang harus Yesus lakukan di Yerusalem dengan kematiannya di kayu salib. Karena itulah Yesus menyingkir dari rencana-rencana orang-orang yang ingin menjadikan dia sebagai raja. Ya, itu juga sama dengan nanti Petrus. Ya, begitu Petrus berpikir Yesus itu adalah Mesias, tapi dalam pengertian politis, Yesus menegur. Ketika Petrus tidak rela, ya seolah-olah membela kalau Yesus menderita di Yerusalem, buat Petrus tidak boleh. Mesias itu tidak boleh menderita. Mesias itu justru harus berjaya membawa bangsa Yahudi untuk bebas dari penjajahan. Ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana ketika Yesus itu tidak mau menerima ya ajakan begitu, keinginan dari bangsa Yahudi untuk menjadikan Yesus sebagai raja, maka mereka menarik diri, ya, mereka tidak memberikan lagi dukungan kepada Tuhan Yesus. Misalnya di dalam ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ya, pengertian murid di sini bukan ke-12 murid, ya, tetapi orang banyak yang mengikuti terus Yesus kemanapun dan mendengarkan ajaran. Tetapi ketika Yesus menyampaikan ajaran-ajaran yang begitu keras kepada mereka, akhirnya mereka merasa tidak cocok, mereka meninggalkan Yesus. Ya. Nah, hal ini merupakan bukti lebih lanjut yang menekankan bahwa Mesias secara politis merupakan gagasan populer yang utama pada waktu itu. Ya. Jadi bisa dipahami waktu itu memang orang Israel sedang dalam kondisi terjajah, maka harapan mereka adalah pembebasan. Maka yang dipikirkan Mesiasnya adalah Mesias politis. Ya. Pada waktu tuduhan-tuduhan palsu dicari untuk memberatkan Yesus di hadapan penguasa-penguasa Roma, ya, jadi waktu Yesus dibawa ke Pilatus misalnya, itu semua menunjukkan bagaimana Yesus itu dituduhkan dengan pemahaman Mesiasnya adalah Mesias politis. Ya. Misalnya ini yang penting untuk kita lihat di dalam Lukas pasal 23 ayatnya yang kedua. Saya minta tolong Pak Lim Arif bacakan Lukas 23 ayat 2. Lukas 23 ayat 2. Silakan Pak Lim Arif bacakan buat kita. Lukas 23 ayat 2. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Oke, makasih ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana tuduhan-tuduhan palsu yang memberatkan Yesus itu dikaitkan dengan Mesias. Karena Mesias adalah yang diurapi. Dan ketika ini diperhadapkan dengan penguasa, ini berarti Yesus adalah Mesias politik. Ya, dia akan menjadi raja. Dan itu dibenturkan ya dengan sengaja supaya ada alasan untuk menyingkirkan Yesus. Ya. Pilatus menyebut Yesus sebagai seorang yang disebut Mesias. Ya. Jadi Pilatus mengutip begitu ya anggapan orang-orang atau tuduhan orang-orang yang menyebut Yesus sebagai Mesias. Dan orang-orang yang mencemoohnya juga di bawah kayu salib juga mengungkapkan dengan gelar yang sama dalam ejekan mereka. Ya. Nah, saudara, bagian ini menjelaskan kepada kita bahwa konsep tentang Mesias yang tadi beragam, setidaknya mengerucut dengan 3 hal yang tadi saya coba jelaskan. Ya. Yang pertama itu dari keluarga Daud, ya, harus keturunan Daud untuk mengadakan kembali pemulihan ya kerajaan Israel. Yang kedua adalah Mesias yang menderita, sebagaimana dinubuatkan dalam Yesaya misalnya. Lalu yang ketiga
adalah Mesias dalam pengertian politis, karena memang mereka dalam masa waktu itu kurang lebih dijajah terus-menerus, sehingga harapan untuk mengalami pembebasan itu diwujudkan dengan pengharapan akan Mesias politis. Ya, dan itulah yang sedang terjadi dan menjadi sangat populer. Harapan itu ada dalam masyarakat pada zaman Tuhan Yesus. Ya, oke. Nah, kalau begitu, dalam pengertian apa ketika Yesus itu menganggap dirinya, mengakui dirinya adalah Mesias? Ya, nah kita akan coba lihat bagian ini, bahwa di dalam pengakuan Petrus yang tadi sudah dibacakan, ya di Markus pasal 8 27 sampai 30, yang juga dituliskan dalam Injil Matius, di Injil Lukas, di sana digambarkan bahwa Yesus adalah Mesias, atau dalam bahasa Yunani, Yesus adalah Kristus. Nah, saudara, dalam semua kitab Injil sinoptik, ya, di sana mencantumkan pengakuan ini sesudah pertanyaan tentang gagasan-gagasan yang populer mengenai identitas Yesus. Ya, jadi Yesus bertanya, menurut orang siapakah aku ini? Lalu muncullah jawaban-jawaban yang populer, ya, waktu itu ada yang mengatakan Elia, segala macam, ya. Nah, pengakuan itu merupakan jawaban atas pertanyaan Yesus mengenai pendapat murid-murid sendiri, yaitu jawabannya diwakili oleh Petrus yang mengatakan Yesus adalah Mesias. Nah, saudara, jawaban Petrus ini atau pengakuan Petrus ini menunjukkan sebetulnya bahwa Yesus itu menyadari dirinya adalah Mesias. Jadi bukan Yesus tidak tahu, gitu ya. Karena ada anggapan, ada seorang tokoh namanya Werde dalam tahun 1971 itu sempat membuat sebuah studi yang mengatakan bahwa sebetulnya Injil Markus itu ingin menjelaskan kepada orang-orang Kristen awal bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi penjelasannya itu setelah Yesus bangkit, bukan pada waktu Yesus masih hidup dan sebelum mati. Karena pada waktu Yesus sebelum mati dan sebelum bangkit, boleh dikatakan Yesus tidak menunjukkan kemesiasan, tetapi melalui kematian dan kebangkitan, disitulah baru kemesiasan itu ditunjukkan, dan disitulah Markus memberikan sebuah pesan, pengajaran kepada para pembacanya dengan menunjukkan Yesus selama ini menyembunyikan kemesiasannya, atau nanti istilahnya adalah Mesias yang tersembunyi, begitu ya. Nah, itu sebuah penjelasan yang saya pribadi saya tidak menerimanya, ya, karena itu menunjukkan bahwa penjelasan Yesus yang mengatakan dia akan mengalami penderitaan di Yerusalem, bahwa dia harus mati di kayu salib dan segala macam, itu sesuatu yang tidak berjalan linear ke depan, tetapi setelah kematian dan kebangkitan baru dimasukkan, diceritakan, memaknai, ya, melengkapi setiap peristiwa. Nah, ini pernah ada yang berpikir seperti itu. Jadi justru kalau kita melihat di dalam Markus pasal 8 ketika Yesus bertanya, itu menunjukkan bahwa Yesus itu sadar tentang kemesiasannya. Hanya dia memang tidak mengumbar kepada banyak orang dalam setiap peristiwa, melainkan malah dia menutupinya. Dia membatasi, ya, baik murid-muridnya ataupun orang-orang yang mengalami mujizat pertolongan dari Yesus. Ya, tadi Bayu sempat mengatakan bahwa memang menyadari begitu ya, ada ayat-ayat yang menunjukkan Yesus selalu memberi pesan kepada orang-orang yang telah mengalami mujizatnya untuk tidak menceritakan kepada banyak orang lain. Tapi nanti di bagian yang lain misalnya, ya, Yesus menyuruh mereka untuk tidak mengikuti Yesus tetapi pulang dan menceritakan, ya, kepada orang-orang di kampungnya. Jadi ada sikap yang tidak selalu sama begitu. Ketika Yesus diperhadapkan dengan keadaan yang mengharuskan dia menjelaskan dirinya Mesias atau justru menutupinya, ya, atau merahasiakan Mesiasnya. Oke. Nah, di sini muncul sebuah pemikiran ketika membaca atau menafsir pengakuan Petrus, ya. Timbul kesulitannya apa? Timbul kesulitannya adalah bahwa bentuk
pengakuan Petrus itu berbeda-beda dalam masing-masing Injil. Contohnya misalnya dalam Markus mengungkapkannya, engkau adalah Kristus. Lalu dalam Injil Lukas, Kristus yang dari Allah. Tapi Matius mengatakan, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Nah, saudara, beberapa orang ahli ya menganggap bahwa ucapan dalam Injil Markus sebagai ucapan yang asli, ya, dan bentuk-bentuk yang lain sebagai tambahan pada kemudian hari. Ya, memang kita sudah jelas ya, Pak Andri, pada waktu awal-awal, baik itu pengantar Injil Matius maupun pengantar Injil Markus menjelaskan kepada kita ya bahwa masing-masing pembaca dari Injil atau penerima masing-masing Injil itu beragam, begitu ya. Nah, ketika penerima Injil Matius ini adalah orang-orang Yahudi, maka menjadi penting ketika menyebut Yesus bukan hanya sekedar Kristus, tetapi dia itu adalah dikaitkan dengan anak Allah yang hidup. Karena ini sebuah gelar yang menjadi penting bagi orang-orang Yahudi. Nah, karena itulah kita melihat tambahan-tambahan atau keberagaman penulisan Injil tentang pengakuan Petrus, itu keberagaman itu tidak lebih dari penjelasan mengenai arti khusus dari gelar Mesias yang bisa dipahami oleh masing-masing pembaca Injil. Ya, karena itulah gelar Mesias itu sendiri, kalau tanpa keterangan, dapat disalaharti dalam pengertian politis. Ya, sedangkan tambahan-tambahan tadi memperkecil kemungkinan ini karena memperkenalkan konsep-konsep yang sifatnya bukan politis tetapi punya kaitan teologis, bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang hidup, bahwa Yesus adalah dari Allah. Ya, ini harap menjadi jelas buat kita ya, bagaimana konsep Mesias yang dipahami oleh Tuhan Yesus dan yang sedang dibangun oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya maupun pada orang-orang pada zaman itu yang sedang populer berharap tentang Mesias yang politis. Jadi penambahan-penambahan ini menjadi penting untuk memberi muatan teologisnya. Nah, dalam kesadarannya sebagai Mesias, Yesus melihat bahwa perjanjian lama itu harus digenapi. Ya, yaitu kesadaran bahwa Yesus adalah wakil Allah untuk menyelamatkan umatnya dalam arti rohani dan bukan dalam arti nasional. Artinya hanya politik setempat di mana Yesus melepaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi sehingga negara Yahudi itu bisa kembali ya berjaya dan praktek Yudaisme bisa dilaksanakan dengan leluasa. Nah, bukan itu ya yang Yesus sedang tunjukkan. Sekalipun itu yang diharapkan oleh banyak orang ya. Karena itulah penekanan gelar Mesias pada hal ya tentang yang bagian politik itu membuat Yesus enggan untuk memakai gelar Mesias. Dan itu menyebabkan Yesus menyuruh murid-muridnya diam. Jadi saudara, di sini kita melihat konteksnya ya. Yesus pada satu sisi menunjukkan ya tindakan ajaran yang menunjukkan bahwa dia sedang menggenapi perjanjian lama. Artinya dia adalah yang diurapi, dia adalah Mesias. Ya, ketika membebaskan orang dari sakit penyakit, menyembuhkan orang yang buta, ya, lalu mengusir roh jahat, gitu. Bahkan membangkitkan orang mati, itu semua menunjukkan tanda-tanda Mesias. Tapi di sisi yang lain, ketika orang-orang itu berharap Yesus akan menjadi Mesias politis, Yesus menahan diri, bahkan melarikan diri tadi, mengasingkan diri. Dan di sisi yang lain, dia menyuruh murid-muridnya untuk berdiam dan tidak menceritakan tentang Yesus adalah Mesias itu. Ya, jadi kita lihat ini adalah sebuah proses yang berkembang, atau tadi bahasanya Dirgo, belum waktunya, gitu ya. Jadi Yesus sedang mengatur waktu bagaimana dia menyatakan diri sebagai Mesias melalui karya-karyanya, mujizat-mujizat dan tanda-tandanya. Tapi di sisi yang lain, kalau waktunya belum tepat, bahkan memberi jebakan kepada dia, Yesus menghindarinya. Sampai waktunya ketika dia tiba di Taman Getsemani, Yesus tidak melakukan perlawanan apa-apa. Malah dia menyerahkan diri. Akulah dia, gitu yang dicari itu. Lalu ketika dia mati di kayu salib pun, Yesus tidak mati karena kesakitan atau karena
kematian di salib, tapi lebih kepada dia menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Ya, nah di sini kita melihat bagaimana Yesus memahami peran dan panggilannya sebagai Mesias. Ya, nah di sini kita juga melihat bagaimana sikap Yesus yang menerima gagasan itu dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Ya, misalnya dalam Lukas pasal 24 ayat 26, misalnya saya coba bacakan buat kita. Di sana dikatakan begini. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Setelah di sini kita melihat bagaimana orang-orang yang sedang di dalam kebingungan pulang dari Yerusalem di mana Yesus itu mati, lalu ketika mereka dua orang ini sedang di dalam kesusahan, Yesus menjelaskan bahwa Mesias yang sesungguhnya sedang berjalan dengan mereka adalah Mesias yang memang harus menderita sebelum dia menyatakan kemuliaan melalui kebangkitan. Ya, nah disinilah kita melihat Yesus tidak keberatan menjelaskan dengan terbuka. Gitu ya. Nah dalam Matius 16 ayat 17 jelas Yesus mengerti bahwa Petrus tidak hanya memberikan sekedar kesimpulan atau intuisi yang berasal dari manusiawi saja, ya, ketika mengatakan Yesus adalah Mesias. Tapi pengertian rohani yang diperlukan untuk mengenal karakter yang benar dari Mesias yang dimiliki oleh Yesus itu adalah pemberian dari Allah. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus memberikan pujian kepada Petrus bahwa pengakuan yang keluar dari mulut Petrus itu sebetulnya adalah dari Allah. Nah, ini merupakan suatu pengakuan yang jelas bahwa orang banyak tidak mengerti tidak mengerti peran Mesias secara demikian, sehingga cukup dapat dibenarkan adanya perintah dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya tinggal diam, supaya murid-muridnya merahasiakan kemesiasannya. Jadi, disinilah kita melihat bagaimana karena ketidakmengertian orang-orang banyak, ya, salah harapan begitu dari orang-orang banyak, maka Yesus menutupi dirinya, perannya sebagai Mesias pada saat-saat tertentu. Tapi pada waktu yang lain dia menunjukkannya, ya. Dan sekalipun tidak melalui istilah Mesias, tapi Yesus menunjukkan melalui tindakan, melalui perbuatan yang menggambarkan Mesias seperti yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama ataupun dalam kitab Taurat, kitab para nabi, ya. Itu semua ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Nah, di sini kita lihat konsep mesianis yang diusung oleh Tuhan Yesus itu mempunyai perbedaan dengan konsep mesianis yang dimiliki oleh orang-orang sebangsanya pada zamannya. Ya, tidak mengherankan ketika Yesus mewartakan Mesias versi dirinya, dia mengalami penolakan. Ya, tadi seperti disebutkan juga oleh Bayu, Petrus pernah menjadi marah ya ketika Yesus mengatakan akan menderita, bahkan mati di Yerusalem. Ya, Yesus tidak memulai pelayanannya dengan menyatakan diri sebagai Mesias. Justru langkah pertama yang dilakukan oleh Yesus adalah mengajarkan sifat sejati. Ya, hakikat dari kerajaan mesianis itu adalah sukacita. Ya, ada orang-orang yang buta dicelikan, ada orang-orang yang dibebaskan dari belenggu-belenggu. Ya, nah di sini kita lihat berbeda dengan kerajaan yang bersifat materi dari orang-orang Yahudi. Konsep kerajaan versi Yesus sangat bersifat rohani, ya, spiritual. Tujuan yang dicari dalam kerajaannya adalah keselamatan. Yesus datang untuk membebaskan orang dari belenggu dosa, bukan sekedar belenggu penjajahan Roma. Ya, nah buah dari kerajaan setan itu adalah dosa. Justru dosa inilah yang hendak dihapus oleh mesianisnya Yesus. Dari sebab itu Yesus bersahabat dengan para pendosa. Ya, seperti yang minggu lalu saya khotbahkan, bagaimana Yesus itu biasa dikatakan, ya, duduk dan makan dengan para pendosa. Itu yang menunjukkan berbedanya konsep mesianis yang diusung oleh Tuhan Yesus. Kerajaan Yesus tidak bernuansa politik, ya, tidak bertahan hanya sekedar di wilayah Yehuda atau di Galilea secara nasional, seperti yang dimimpikan oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu. Ya, bahkan kalau kita lihat
syarat menjadi anggota kerajaannya bukan melakukan sebuah ritual tertentu, tetapi mempunyai perubahan hati, ya, pertobatan. Ya. Yesus tidak berniat untuk membangun ulang tahta kerajaan Daud yang mengandung unsur kemerdekaan duniawi bagi Israel. Ya, jadi konsep yang pertama tentang keturunan Daud, ya, yang akan membawa kejayaan kembali kerajaan Israel, itu bukan niatnya Tuhan Yesus. Bahkan ketika orang banyak ingin menjadikan Yesus raja duniawi, Yesus menyingkirkan diri, ya, ke gunung. Kerajaan Yesus memiliki nada yang lain, yang pasti menyakitkan hati orang Yahudi, yaitu apa? Ada unsur universalnya, ya. Bukan hanya sekedar nasional, bukan hanya untuk orang-orang Yahudi di Timur Tengah itu, di Israel, tetapi untuk seluruh dunia. Kerajaan Yesus diperuntukkan bagi semua orang yang memenuhi syarat, ya, yaitu orang-orang yang bertobat. Gagasan spiritual mesianis ini menemukan bentuk dalam konsep yang dibawa oleh Yesus. Seperti apa? Nah, kita lihat melalui apa yang dilakukannya, melalui apa yang Yesus pikirkan. Misalnya, sebagai Mesias, Yesus adalah pemimpin spiritual. Dia memang adalah raja, tapi dalam arti kerajaan tidak seperti kerajaan duniawi. Ya. Yesus menyatakan bahwa dia bukan hanya Mesias yang berdimensi manusiawi, melainkan juga dimensi ilahi. Di sepanjang pelayanannya, kita lihat Yesus menggunakan hak istimewa yang dimiliki. Salah satunya adalah kuasa mengampuni dosa. Ini tidak ada pada yang lain, dan itu hanya ada pada orang yang diutus oleh Allah. Ya. Ketika para ahli Taurat mengatakan bahwa Yesus telah menghujat Allah karena telah mengampuni dosa, Yesus justru mewahyukan dirinya dengan mengatakan, ya, mewujudkan dirinya dengan mengatakan, supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Dari sini muncul istilah yang lain adalah Anak Manusia. Ya. Nah, ini seringkali menjadi pengganti ketika berbicara mengenai Mesias. Ya. Nah, kita akan coba lihat di bagian penutup. Ya. Sebagai sebuah kesimpulan, kita melihat bagaimana Yesus itu di tengah-tengah zaman yang mendambakan Mesias versi politis. Ya. Artiannya politik. Ya. Lalu lingkupnya nasional. Dan itu sebatas bangsa atau suku Israel. Tetapi kemudian Yesus kenyataannya tidak tampil sebagai pembebas, melainkan dia tampil sebagai penebus. Ya. Hal ini tidak berarti bahwa Yesus sepenuhnya menghilangkan aspek duniawi dari gambaran mesianis yang diajarkannya. Sebaliknya, perannya sebagai hakim, bahkan penebus dunia, itu akan terlihat oleh semua orang saat Yesus disalibkan. Ya, di sini kita lihat justru versi Mesiasnya Yesus itu melalui penderitaan dan kematian di kayu salib. Disitulah kita lihat bagaimana Yesus justru sedang menunjukkan hal yang lebih penting dari sekedar Mesias politis. Ya. Hal itu terjadi karena Yesus memahami bahwa penderitaan dan kematian menjadi syarat yang dibutuhkan untuk pembenaran dan pemuliaan tertinggi oleh Allah. Ya, dalam hal ini pembenaran oleh Allah artinya ketika Yesus menjadi korban di atas kayu salib untuk penebusan. Ya, ketika Yesus itu menang atas kuasa maut, ya, disitulah Yesus dimuliakan. Ya, konsep tentang Mesias tidak bisa dilepaskan dari akar kemunculan sosok berikut ini di dalam konsep Perjanjian Lama. Ya. Bagi bangsa Israel, Mesias adalah pribadi yang memulihkan kejayaan bangsa Israel seperti ketika Daud berkuasa. Nah, nuansa Mesias yang berjaya dalam hal duniawi masih mewarnai konsep Mesias dalam bangsa Israel. Nah, tapi seiring jalannya waktu, konsep ini tidak hanya berkutat dalam hal duniawi saja, tapi juga menyentuh hal yang spiritual. Nah, karena itulah kedatangan Mesias dianggap sebagai kedatangan kerajaan Allah, ya, seperti dikutip dalam Markus 1 ayat 15 tadi. Yesus berkata, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi, untuk mengalami dan menerima kerajaan Allah, mereka harus bertobat dan menerima, ya, percaya kepada Injil. Artinya kabar baik yang Yesus bawa. Kedatangan Yesus ke dunia adalah bentuk kehadiran kerajaan Allah. Kerajaan Allah telah tergenapi dalam diri Yesus dan akan mencapai puncaknya pada akhir zaman. Konsep tentang Mesias dalam Perjanjian Lama lebih dimaknai sisi duniawi, sedang Perjanjian Baru lebih menunjukkan sisi spiritual.
karena memang menggenapi, begitu ya, melengkapi bahkan. Keduanya memiliki perbedaan yang tampaknya saling melengkapi. Mereka saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, ya. Artinya konsep Mesias di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Hal ini sungguh disadari oleh Yesus. Dalam mewartakan kabar tentang kerajaan Allah, Yesus selalu membawa unsur lahiriah yang dapat dirasakan, dapat dilihat, dinikmati oleh orang lain, ya, seperti menyembuhkan orang sakit, mencelikakan orang buta, mengusir roh jahat. Itu semua adalah hal-hal yang diinginkan, ya, secara duniawi. Tapi hal-hal yang spiritual juga Yesus tambahkan, ya, lengkapi di situ. Yesus memiliki cara yang khas dalam memperkenalkan konsep mesianis yang dibawanya. Yesus memperkenalkan konsep mesianis mulai dari orang terdekat, ya, murid-muridnya, bahkan sampai akhirnya masyarakat luas. Nah, dalam beberapa kasus kita lihat Yesus memang memilih untuk tidak mempublikasikan peran dan karyanya. Seperti tadi disebutkan misalnya ada orang yang setelah mengalami mukjizat, Yesus mengatakan untuk berdiam diri, tapi ada yang disuruh untuk pulang dan menceritakan, ya. Kekhasan yang lain yaitu materi yang disampaikan oleh Yesus seringkali tidak serta-merta mudah dipahami oleh orang yang di sekitarnya. Dua hal terakhir inilah yang menjadi sisi yang mana terletak suatu rahasia mesianis yang dibawa oleh Yesus. Artinya karena hal-hal yang seperti inilah membuat Yesus harus dalam tanda petik merahasiakan kemesiasannya, ya. Bila ditelusuri lebih lanjut, karya Yesus yang tidak terpahami berpuncak pada peristiwa salib. Ini kan sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan mesianis politis atau mesianis yang diharapkan dari keturunan kerajaan, ya. Karena Yesus justru menunjukkan mesianis yang menderita, ya, yang hina, yang tidak berdaya. Ya. Bahkan ketika semua rasul pergi meninggalkan Yesus, yaitu sesuatu yang susah dipahami begitu kan tentang Mesias yang justru ditinggalkan. Peristiwa salib juga sekaligus menjadi saat ketika Yesus membongkar total paradigma atau cara pandang sosok Mesias dalam benak orang Yahudi pada zamannya. Yesus yang secara perlahan membuka identitasnya sebagai Mesias, tiba-tiba menghancurkan melalui peristiwa salib. Ya, jadi buat mereka heran kenapa Mesiasnya kok mati, Mesiasnya kenapa harus menderita bahkan terhina di atas kayu salib sebagai lambang orang yang dikutuk oleh Allah. Ya, tapi justru itulah jalan yang memang Yesus lakukan dan tunjukkan, dan itu memporak-porandakan pemahaman Mesias yang selama ini dihidupi, ya, diharapkan oleh orang-orang Yahudi karena memang mereka dalam kondisi yang tertekan oleh karena kondisi politis, gitu ya. Nah, jelas tragedi ini merupakan peristiwa yang sangat sulit dipahami oleh para rasul yang masih memiliki konsep Mesias seperti pada umumnya, ya, orang-orang waktu itu. Misalnya nanti dalam Markus 8 digambarkan bagaimana mereka tidak bisa memahami bahwa Mesias itu harus menderita. Nah, peristiwa Paskah yang akan kita rayakan nanti, ya, ini merupakan titik balik bagi para murid dalam memahami Yesus dan status kemesiasan yang melekat padanya. Pada waktu Paskah, yaitu kebangkitan, ini yang selalu dibanggakan dan diceritakan turun-temurun kepada komunitas Kristen Yahudi. Ya, jadi dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Yohanes, ya, lalu kemudian juga oleh Lukas dalam kisah para rasul, kisah Yesus yang mati tapi kemudian bangkit itu menjadi kebanggaan. Itu menjadi titik balik, ya, yang terus diceritakan, ya, dengan sangat antusias kepada komunitas Kristen yang latar belakang Yahudi. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, kisah yang dibanggakan dan diceritakan bukan hanya kisah seputar kebangkitan saja. Kisah Yesus yang diceritakan juga meliputi kisah tentang kelahirannya, karyanya, sengsara, dan wafatnya. Ya. Akan tapi kisah-kisah tersebut diceritakan dalam terang kebangkitan. Nah, saudara, itulah sebabnya kenapa misalnya di dalam Injil Lukas dikatakan, ya, kepada Timotius yang terhormat itu, aku mengumpulkan, aku menuliskan, aku menceritakan, gitu ya. Kenapa? Karena setelah peristiwa kebangkitan Yesus, maka karya Allah di dalam Yesus itu perlu dijelaskan, yaitu di mana Yesus lahir, siapa keturunannya,
Dan kenapa dia harus mengalami penderitaan dan segala macam? Karena itu semua sudah menjadi nubuatan, maka ada banyak kutipan Perjanjian Lama di dalam Injil sinoptik. Ya, supaya apa? Di sanalah kita melihat bagaimana konsep Mesias yang Yesus sedang tunjukkan itu memang bertahap, berangsur-angsur menjadi semakin jelas, dan puncaknya dalam penderitaan Yesus itu kelihatan nubuatan Yesaya. Tapi di dalam kebangkitan, disitulah muncul bagaimana Mesias ini adalah Mesias yang universal. Bukan hanya nasional di bangsa Yahudi. Dan bukan hanya bersifat politis, tetapi muatan teologisnya sangat luar biasa. Nah, ketika komunitas Kristen Yahudi berbicara tentang karya Yesus yang tidak terpahami, mereka memiliki pemaknaan tersendiri. Ketika ada karya yang tidak terpahami, komunitas Kristen Yahudi beranggapan bahwa hal tersebut terjadi bukan karena Yesus yang ingin menyembunyikan sesuatu dari benak orang-orang yang ada di sekitarnya, melainkan hal tersebut adalah cara Yesus dalam menggeser ya paradigma atau cara berpikir atau konsep Mesias yang ada pada bangsa Israel waktu itu. Ya, jadi Yesus bukan sedang menyembunyikan diri gitu ya, bukan tidak memahami dirinya ya seperti beberapa pemikiran yang tidak kita setujui ya. Yesus sebetulnya sedang justru menggeser ya, membentuk kembali pemikiran bangsa Israel tentang Mesias yang dari Allah. Saudara, ini sekarang saya coba masukkan hal yang praktis ya di dalam kehidupan sekarang. Jadi saat ini kurang lebih ya ada sekitar 100.000 lah orang Kristen Yahudi ya yang dulunya adalah Yudais begitu ya. Lalu mereka menjadi orang Kristen. Nah, dia disebutnya dengan Mesianis Yahudi ya. Jadi orang-orang Kristen latar belakang Yahudi gitu, mereka itu percaya bahwa Yesus datang ke dunia ini sebagai hamba yang menderita. Ya, jadi ini orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen percaya Yesus memang menderita, ya, sebagai hamba yang menderita, sebagai Mesias yang menderita. Mereka percaya bahwa Mazmur 22, Yesaya 53 itu adalah pasal-pasal mesianis yang menjelaskan dan menubuatkan bahwa Yesus adalah hamba yang menderita. Ya, tadi kita sudah baca ya Yesaya 53. Mereka juga percaya bahwa Yesus akan segera datang kembali ke dunia ini sebagai raja pemenang. Nah, tapi ini anehnya nih ya, dalam ibadah formal orang Yahudi yang bukan Kristen ya, bukan Yahudi Kristen, tapi dalam ibadahnya orang Yudaisme, rabi, entah itu menjadi pemimpin atau imam Yahudi, yang seharusnya membaca setiap pasal dalam kitab Yesaya, tapi ketika pada bagiannya harus membaca pasalnya yang ke-53, mereka itu melewatkannya. Mereka tidak membacakan Yesaya 53. Dan langsung melangkah dari pasal 52, loncat ke pasal 54. Kenapa mereka tidak mau baca Yesaya pasal 53? Alasannya bahwa mereka, orang-orang Yudais, ya, orang-orang Yahudi, tidak dapat mempercayai dan tidak bisa menerima Mesias yang hina seperti dijelaskan dalam Yesaya 53 yang tadi dibacakan oleh Ibu Indah itu. Jadi hingga saat ini orang Yahudi masih menunggu Mesias versi mereka, ya seperti yang mereka pikir, yang akan datang dengan segala kemuliaan, yang datang sebagai raja di atas segala raja. Jadi hari ini orang-orang Yahudi ya masih banyak yang menanti Mesias, dan itulah salah satu yang diwujudkan ketika mereka itu berdoa di tembok ratapan ya. Jadi di Yerusalem itu ada satu tempat di mana disebut dengan tembok untuk mereka meratapi Yerusalem, menangisi Yerusalem, dan mereka berdoa supaya ada pemulihan atas bangsa Israel, atas kota Yerusalem. Salah satunya adalah supaya kembali bisa membangun bait Allah. Dan dengan dibangunnya bait Allah, mereka bisa melakukan ritual untuk semua upacara-upacara persembahan korban. Ya, nah disitulah kita lihat bagaimana mereka tidak menerima, tidak mempercayai bahwa Yesus sebetulnya adalah penggenapan dari semua upacara korban itu. Yesus adalah imam, bahkan Yesus sendiri itu adalah kurban, ya. Dan di dalam Yesus kita diperdamaikan karena Dia adalah penebus,
Nah, itu semua belum diterima oleh orang-orang Yahudi sampai hari ini. Karena itulah kita perlu mendoakan mereka supaya mereka boleh memahami dan menerima Yesus adalah Mesias yang dijanjikan untuk mereka, untuk bangsa Yahudi, bahkan untuk seluruh dunia. Nah, saudara, yang menarik, ada sebuah artikel yang ditulis oleh seorang mesianis Yahudi Amerika. Jadi ini orang Yahudi yang sudah jadi Kristen, gitu ya. Tadinya orang ini pernah menjadi salah seorang anggota yang penting di dalam sinagog Yahudi. Ya, jadi dia pengurus sinagog. Kemudian bertobat dan menjadi Kristen. Nah, dalam artikel yang dia tulis, ini artikel yang dipakai untuk menginjili orang-orang Yahudi. Ya. Jadi Yahudi Kristen menulis pertobatannya untuk supaya saudara-saudara Yahudinya itu bisa memahami dan menerima Yesus. Nah, dalam artikelnya, mesianis Yahudi ini menceritakan bagaimana ia mengirim surat kepada mantan kepala rabinya di kota Chicago dan bertanya kepada mantan kepala itu dengan pertanyaan begini. Rabi, mengapa Rabi melewatkan Yesaya 53 pada saat pelayanan pembacaan kitab? Rabi yang di Chicago itu menjawab bahwa dalam kurun waktu yang sudah lama, hal itu telah menjadi tradisi dalam agama Yahudi, yaitu dalam Yudaisme. Dan itu sebabnya ia tidak membacanya. Mesianis Yahudi itu menjawab dan menjelaskan bahwa Yesaya 53 sebenarnya berbicara tentang Mesias yang merujuk kepada Yesus. Dan Yesaya 53 menjelaskan tentang penderitaan Mesias. Namun, Rabi yang di Chicago itu menjawab kembali bahwa itu adalah mustahil dan tidak mungkin Mesias digambarkan sebagai manusia yang begitu hina. Rabi tersebut mengatakan bahwa hal itu tidak benar, bahwa orang Kristen telah mengajarkan yang salah. Namun, dibantah oleh mesianis Yahudi, oleh Yahudi yang sudah jadi Kristen, dengan menjelaskan lagi bahwa Yesaya 53 adalah nubuatan tentang Yesus yang adalah penyelamat. Dan itu sebabnya dia yang tadinya seorang penganut Yudais, kini menjadi Kristen. Nah, saudara, ini sesuatu yang menarik ya ketika bicara mengenai konsep Mesias dalam bangsa Yahudi. Jadi begitu beragam, sampai pada zaman Tuhan Yesus, mereka merespon dengan konsep masing-masing. Yang ingin politis menggiring Yesus supaya menjadi pemberontak terhadap bangsa Roma. Tapi Yesus tidak mau. Ya, karena itulah dia menyingkir ketika dia akan dijadikan raja. Tapi di sisi lain, Yesus menunjukkan kuasanya ya, dalam karya-karyanya yang dibutuhkan pada zamannya untuk pembebasan. Tapi karena itu menimbulkan resiko untuk Yesus diperhadapkan dengan kekuasaan, ya, baik itu kekuasaan Romawi maupun kekuasaan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Karena itu Yesus selalu berusaha membatasi diri, bahkan kesannya sepertinya menyembunyikan diri. Tapi sebetulnya Yesus sedang mengatur sedemikian rupa supaya penjelasan tentang Mesias itu tidak menghambat dia dalam perjalanan menuju Yerusalem untuk menderita di kayu salib, mati, dan bangkit. Dan nanti setelah kebangkitan justru menjadi lebih jelas dan tidak ada alasan untuk murid-murid tidak lagi berbicara tentang Yesus adalah Mesias. Nanti kalau kita bahas ya dalam Kisah Rasul, sengaja saya tidak bahas sekarang, tapi secuil sedikit ketika Pentakosta, Petrus dan murid-murid dengan berani ya sekarang berbicara kepada banyak orang bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi sekarang malah terbuka berbicara kepada banyak orang. Ya, saudara, harap ini menjadi jelas buat kita bahwa peran Yesus sebagai Mesias itu sesuatu yang disadari oleh Tuhan Yesus, ya, dan bukan ditambahkan oleh murid-murid setelah Yesus bangkit. Oke, ini yang saya mungkin bisa sharingkan. Silahkan kalau ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan